Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai literatur review atau studi pustaka. Materi ini penting karena menjadi dasar dalam penyusunan penelitian, terutama untuk memahami hasil-hasil penelitian sebelum dan posisi penelitian yang sedang kita lakukan. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Irfa Putri Absari, Sundari Pulungsari, Rizal Ismail, Robi Irfiansyam, dan Miftah Farid. Untuk memulai, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan literatur review. Berdasarkan beberapa pendapat ahli, literatur review dapat dipahami sebagai rangkuman atau evaluasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan kita ambil. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat mengetahui kondisi pengetahuan saat ini, kesenjangan penelitian, serta arah penelitian yang tepat. Pada slide ini ditampilkan dua definisi menurut dua ahli, yaitu menurut Creswell tahun 2014 dan Hart tahun 1998. Menurut Creswell, literature review adalah ringkasan tertulis dari penelitian terdahulu yang menggambarkan kondisi pengetahuan sebelumnya dan saat ini terkait topik penelitian. Sedangkan menurut Hart, literature review adalah proses seleksi dan evaluasi dokumen yang relevan yang berisi informasi, ide, data, dan buku untuk mencapai. Kemudian pada slide ini kita masuk ke jenis-jenis literature review. Yang pertama yaitu literatur review naratif. Jenis ini merupakan ringkasan penelitian secara deskriptif tanpa prosedur pencarian data yang ketat. Biasanya digunakan untuk topik yang masih luas dan eksploratif. Yang kedua yaitu literatur review sistematis, di mana jenis ini mengikuti prosedur yang terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi. Biasanya digunakan ketika kita ingin memastikan bahwa bukti-bukti yang relevan telah terkumpul lengkap dan telah dianalisa secara objektif. Yang ketiga yaitu bibliometrik sederhana. Jenis ini menggunakan data numerik seperti sitasi, jumlah artikel, atau kata kunci untuk mengetahui tren penelitian. Biasanya digunakan ketika peneliti ingin melihat perkembangan, pola, atau peta penelitian dalam suatu bidang. Ketiga jenis ini memiliki fungsi masing-masing dan pemilihannya tergantung tujuan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, teknik mencari sumber literatur. Yang pertama, menggunakan database ilmiah. Bisa menggunakan AI seperti Google Scholar, Science Direct, dan yang lain. Yang kedua, memilih keyword yang tepat dan membaca abstrak. Proses ketiga ini untuk kemudian dapat menentukan artikel yang relevan. Yang keempat, backward dan forward search. Ini untuk mengetahui penelitian yang lebih dulu dan perkembangannya. Selanjutnya yang kelima, menggunakan manajemen referensi. Proses kelima ini untuk memudahkan mencari artikel yang telah disimpan dan membantu membuat citasi. Yang keenam, memastikan sumber kredibel. Proses keenam ini memastikan artikel yang akan diambil merupakan artikel yang berreputasi yang didasarkan dari hasil penelitian dan resmi, menghindari pengambilan artikel yang bersumber dari blog pribadi atau website tanpa sumber ilmiah. Teknik menganalisa literatur. Yang pertama, ringkasan, berisi, tujuan, metode, data, hasil, dan kesimpulan. Memberikan gambaran cepat tentang isi penelitian. Yang kedua ada gap analisis. Berisi identifikasi kekurangan atau bagian yang belum diteliti. Membantu untuk menentukan arah penelitian baru. 3. Novelty. Berisi metode, material, kombinasi, dan analisis baru. Contoh literatur review dalam bidang teknik sipil. Pengaruh penggantian sebagian semen dengan fly ash terhadap kuat tekan beton mutu tinggi. Beton mutu tinggi
High Strength Concrete atau HSC biasanya memiliki kuat tekan lebih dari 60 MPa. Untuk mencapai mutu tersebut diperlukan desain campuran yang optimal, termasuk penggunaan bahan pozzolan seperti fly ash untuk meningkatkan performa beton secara mekanis maupun durabilitas. Fly ash kelas F maupun kelas C merupakan pozzolan yang bereaksi dengan kalsium hidroksida CaOH2 hasil hidrasi semen membentuk kalsium silikat hidrat CSH tambahan, yaitu gel pengikat utama yang memperkuat beton. Pada umur pendek 1-7 hari, penggunaan fly ash cenderung menurunkan kuat tekan awal karena reaksi pozzolannya ini lebih lambat dibanding hidrasi semen Portland. Pada umur 28 hari ke atas, reaksi pozzolan ini berlangsung optimal sehingga kuat tekan beton meningkat. Tren umumnya, penggantian 10-30% fly ash dapat meningkatkan kuat tekan akhir. Beton menjadi lebih padat karena pembentukan CSH tambahan. Lalu pada umur 56-90 hari, beton dengan fly ash sering memiliki kuat tekan lebih tinggi dibanding beton tanpa fly ash. Penelitian ini menguji penggantian sebagai semen dengan fly ash atau limbah hasil pembakaran batu bara pada beton mutu tinggi lebih dari 60 MPa dengan variasi substitusi persentase dari 10%, 20%, dan 30% untuk melihat perubahan kuat tekan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan prosentase fly ash dapat meningkatkan workability dan kuat tekan, terutama pada umur lebih dari 28 hari. Berikutnya, beberapa hal yang belum dikaji dalam penelitian yaitu ada 3. Yang pertama, durabilitas atau ketahanan beton substitusi fly ash untuk pengaplikasian pada daerah sekitar laut. Untuk yang kedua, pembahasan masih terbatas pada kuat tekan. Yang ketiga, komposisi fly ash yang diuji di kelas F atau C. Baik, selanjutnya saya mohon izin Rizal Ismail akan memaparkan pemaparan lanjutan di tim kelompok 1, yaitu di literatur review gap analysis. Ada beberapa hal yang belum dikaji dalam penelitian yaitu durabilitas atau ketahanan beton substitusi fly ash untuk mengaplikasikan pada daerah sekitar laut. Dan kemudian poin keduanya, pembahasan masih terbatas pada kuat tekan. Kemudian ada komposisi fly ash yang diuji kelas F atau kelas C. Baik, selanjutnya saya Rizal Ismail akan memaparkan untuk literatur review novelty yang ada beberapa hal baru yang sering muncul dalam penelitian yaitu poin pertama ya rasio substitusi fly ash tertentu yang belum banyak diteliti pada penelitian sebelumnya atau terdahulu. Kemudian untuk poin selanjutnya ada analisa performa beton full semen dengan substitusi fly ash untuk mencapai kuat tekan tinggi dan mengurangi penggunaan semen sehingga lebih ramah lingkungan. Dan untuk selanjutnya ini untuk penutupnya terima kasih kami dari kelompok 1 telah memaparkan untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.